Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang dua bakat, yaitu bakat futuristik dan yang kedua adalah bakat strategik. Pada sore hari ini, izinkan saya membahas satu bakat lagi, yaitu bakat ideation. Ketiga bakat yang kita bahas, yang sudah kita bahas ini adalah bagian dari bagian dari wilayah thinking talent dan ada di wilayah otak kanan. Karena ketiga ini masih berhubungan dengan imajinasi, kemampuan seseorang dalam berimajinasi. Nah, secara sederhana apa yang bisa kita jelaskan dari bakat ideation? Secara pribadi, orang yang memiliki bakat ideation ini adalah pribadi yang senang, selalu bersemangat dalam ide. Orang-orang yang memiliki bakat ideation ini memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki ide yang berlimpah. Kenapa saya sebut berlimpah? Karena orang-orang yang dibekali dengan bakat ideation ini adalah orang yang di kepalanya selalu muncul ide. Idenya tidak pernah habis. Karena pada umumnya mungkin orang lain tidak terfikirkan, tapi bagi orang yang memiliki bakat ideation ini, dia selalu bisa menemukan hubungan antara satu dengan hal yang lain dan mengaitkannya, kemudian terciptalah satu gagasan. Orang-orang yang memiliki bakat ideation ini senang mengeksplorasi gagasan yang dia munculkan, kemudian dia tentu saja senang jika itu mendapatkan respon yang positif dari orang-orang di sekitarnya. Kebetulan saya memiliki bakat ideation meskipun ada di urutan kelima, tapi saya merasakan betul bagaimana rasanya di saat-saat tertentu itu ide-ide itu muncul. Hanya saja tentu bakat ideation ini sangat berhubungan dengan aktivitas atau bakat-bakat lain yang mendukung. Kalau misalnya seseorang yang memiliki bakat ideation ini juga didukung oleh bakat intellection, hasilnya mungkin dia suka mikir, tapi dia suka mikir hal-hal lalu dari hasil pemikirannya muncullah ide baru. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya istilah out of the box. Nah, out of the box ini sebetulnya orang yang dekat atau katakanlah orang yang memiliki bakat ideation. Karena pada dasarnya orang yang memiliki bakat ideation ini senang berpikir hal-hal di luar pada umumnya orang temukan gitu. Bagi orang lain dia tidak terfikirkan, tapi bagi orang yang memiliki bakat out of the box, bakat ideation, dia bisa berpikir di luar pada umumnya orang pikirkan. Bahkan orang-orang yang memiliki bakat ideation juga perlu menyadari bahwa tidak semua orang mampu menerima idenya, karena bisa jadi bagi orang lain itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi bagi orang yang memiliki bakat ideation tentu saja tidak mustahil. Karena ini adalah anugerah gitu ya. Dia memang punya kemampuan secara naluri, secara alamiah, terus berulang dia memang mampu menemukan ide tersebut.
hal-hal yang perlu diantisipasi dari orang yang memiliki bakat ideation ini, teman-teman, biasanya kadangkala dia terlalu fokus pada ide tertentu sehingga lupa beraksi gitu ya. Istilahnya dia banyak ngomongnya gitu, tapi akhirnya aksi nyata tidak ada. Nah itu seringkali orang memberikan stigma gitu bagi orang yang senang sekali mengutarakan ide, tapi kemudian tidak tereksekusi, tidak ada bentuk yang nyata. Meskipun sebetulnya tidak menjadi soal, itu hal lain lagi itu ya dalam mewujudkannya dan menjadikan itu satu bentuk satu karya yang nyata. Nah, seperti halnya bakat-bakat lain, sebetulnya bakat ini tidak bisa dipisahkan dari attitude ya. Seperti yang kita di dalam telemapping itu ada talent, ada attitude, ada skill, dan ada knowledge. Jadi 4 hal ini memiliki satu keterkaitan sehingga bakat yang dimiliki itu bisa optimal, bisa mewujud dalam aksi atau aktivitas yang produktif. Lalu bagaimana cara mengembangkannya orang-orang yang memiliki bakat ideation? Orang yang memiliki bakat ideation, kalau dia fokus pada bidang fashion, dia mungkin akan menjadi desainer. Kalau dia memang baik, punya minat di bidang tata ruang, mungkin dia spasial, dia bisa menggunakan bakatnya sebagai arsitektur ya, tata ruang. Kemudian jika dia punya minat di bidang bisnis, dia mungkin akan menjadi marketer. Nah, dunia bisnis ini juga tidak bisa dilepaskan dari ide ya teman-teman. Jadi di mana Anda flow di situ, di mana Anda tertarik, di mana teman-teman merasa enjoy melakukannya, di dunia apa saat ini sedang fokus, itu menentukan ide Anda akan digunakan. Bakat-bakat ideation ini mendukung di bidang-bidang yang memang kita selama ini geluti. Lalu bagaimana jika lemah? Jika teman-teman tidak memiliki bakat ideation, atau katakanlah bakat ideation ini ada di urutan terakhir, termasuk bakat lemah, tidak perlu khawatir selama itu tidak mengganggu ya. Tapi perlu Anda sadari bahwa bakat ideation ini diperlukan dalam setiap bidang. Sehingga jika Anda merasa lemah, tidak perlu sungkan untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki bakat ideation ini. Mungkin bisa jadi orangnya di bawah kita usianya, bisa di atas kita usianya, atau bisa juga sebaya. Ya terimalah bahwa mereka memang punya potensi di situ dan kita bisa bekerja sama, begitu. Tetapi ada hal yang perlu disadari oleh teman-teman yang memiliki bakat ideation ini, yaitu attitude. Jadi karena tidak semua orang mampu menerima ide, termasuk apabila ide itu jauh gitu ya dari realita yang ada sekarang misalnya. Sangat mungkin ada penolakan. Sangat mungkin ada penolakan dari orang-orang yang mungkin sulit untuk langsung menerima, sehingga diperlukan bahasa-bahasa komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide dan gagasan tersebut yang kita miliki itu ya, yang ada pada diri kita. Lalu kalau teman-teman memiliki bakat ideation, ditambah lagi dengan bakat responsibility, kemudian ada bakat fokus juga, ini
sangat mungkin dia mampu mewujudkan ide sampai kemudian menjadi karya yang nyata. Kemudian teman-teman yang memiliki bakat ideation ini kemudian juga memiliki bakat analytical yang mendukung, bisa membuat idenya itu mewujudkannya secara terperinci, membuat rancangan-rancangan secara rigid gitu ya. Kemudian kalau teman-teman yang memiliki bakat ideation kemudian ditambah lagi dengan bakat pendukung seperti significant, strategic, dia bisa menjadi marketer yang handal. Karena marketer ini dibutuhkan kemampuan untuk menyusun strategi, juga dibutuhkan bakat signifikan, dia bisa menampilkan sesuatu untuk kemudian dilihat oleh orang lain dan membuat orang lain tertarik, memutuskan untuk memikirkan ulang dan pada akhirnya kemudian membeli gitu. Membuat strategi perencanaan dalam promosi itu juga dibutuhkan, dibutuhkan ide begitu ya, ditambah lagi tadi dengan strategik dan significance. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki banyak ide, perlu untuk melihat, jika memang belum menemukan, perlu untuk melihat di mana saya paling enjoy melakukan aktivitas apa yang paling saya rasa cocok untuk saya gitu, tentu dengan melihat bakat-bakat pendukung yang lain. Jika sudah menemukan, selamat, Anda bisa mengeksplor lagi lebih jauh, menambah wawasan, menambah referensi, sehingga ide-ide yang dihasilkan semakin kaya, semakin bisa menginspirasi, semakin bisa mewujud dalam bentuk nyata. Tapi jika Anda memang hanya ingin fokus pada ide saja, menjual ide, begitu ya, karena ide ini juga bisa jadi profesi, misalnya konsultan bisnis itu juga bisa dari bakat ideation. Kalau misalnya dia memang punya minat pada bidang bisnis. Juga termasuk hal-hal yang lain. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini terkait dengan bakat ideation. Pada intinya, orang-orang yang memiliki bakat ideation ini sebetulnya memiliki potensi untuk membantu orang lain memecahkan kebuntuannya, mungkin bisa menelurkan karya-karya yang spektakuler jika memang didukung dengan bakat yang lain atau mampu berkolaborasi dengan orang yang bisa mensupport dia dalam mewujudkan idenya dalam bentuk yang nyata, karya yang nyata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya barangkali ada salah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.